Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama Wong Anime. Mengingat banyak dari kalian ingin kalau Wong Anime membahas mengenai 7 Virtue Series alias 7 skill seri kebajikan, maka pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membahas mengenai 7 skill seri kebajikan di Tensura. Namun berbeda dengan video-video lainnya dengan pembahasan yang sama yang biasanya hanya menggunakan versi web novel, Wong Anime akan menggunakan kedua versi yaitu web novel dan light novel sebagai acuan referensi karena terkadang beberapa skill masih belum diperlihatkan secara jelas di light novel sehingga Wong Anime harus mengambil referensi web novel. Nah, sebelum Wong Anime membahas topik ini, Wong Anime mohon maklum dan mohon maaf kalau ada kesalahan di video ini. Kalian siap? Silahkan tonton videonya. Di web novel, pada dasarnya 7 Virtue Series alias 7 skill seri kebajikan adalah sama saja dengan 7 skill seri malaikat. Nama 7 skill ini diambil dari 7 Archangel atau 7 malaikat tertinggi yang dikenal di dalam Bible. Namun setelah light novel volume 18 rilis bulan April kemarin, barulah terungkap mengenai versi baru dari skill seri malaikat ini yang telah Wong Anime videokan sebelumnya. Ternyata versi update alias versi terbaru light novel dari seri malaikat terdiri atas 14 skill. Hal ini berarti 7 seri kebajikan tidaklah sama dengan seri malaikat, namun adalah merupakan bagian dari seri malaikat. Nah, pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membahas mengenai 7 skill seri kebajikan tersebut. Namun tidak seperti di video mengenai 14 seri malaikat yang Wong Anime sebutkan secara singkat saja. Di video ini Wong Anime akan berusaha sebisa mungkin lebih komprehensif dalam membahas mengenai skill-skill ini. Berikut ini adalah 7 skill-skill tersebut. 1. Justice King Michael. Justice King Michael adalah salah satu skill yang dianggap sebagai skill tertinggi di antara skill-skill kebajikan dan skill seri malaikat. Hal ini terjadi diakibatkan dua hal. Pertama, skill ini adalah satu di antara dua skill di antara skill seri malaikat dan skill seri kebajikan yang berhasil berubah menjadi manas. Skill dengan kecerdasan, kepribadian, dan intelektualitas tinggi yang menyebabkan Michael tidak hanya bisa berpikir sendiri, namun juga bisa merencanakan skema-skema yang membuatnya menjadi salah satu individu dengan intelektualitas paling berbahaya di Tensuraverse. Alasan kedua, karena Justice King Michael adalah skill dengan kemampuan dominion alias pengendalian dan kontrol mutlak. Kemampuan paling utama dari skill ini adalah kendali atau kontrol penuh atas rantai komando. Dengan kata lain, kemampuan untuk mengendalikan kebebasan bertindak yang telah diberikan kepada siapapun pemegang seri-seri malaikat lainnya dalam radius tertentu. Kedua hal ini membuat skill ini menjadi salah satu skill paling broken tidak hanya di antara skill-skill seri malaikat namun juga di antara ultimate skill-skill lainnya di Tensuraverse. Skill ini pada mulanya adalah skill yang dimiliki oleh Veldanava, sang pencipta dunia. Tetapi setelah dia memilih untuk menjadi manusia dan menikahi Lucia, putri dari kerajaan Nazca yang saat itu belum menjadi kekaisaran timur, dia pun kemudian memberikan Justice King Michael kepada Pangeran Rudra Namul Nazca, saudara dari Lucia yang kemudian akan menjadi kaisar dari kekaisaran timur. Namun kemudian saat berada di tubuh Rudra, skill ini sedikit demi sedikit berevolusi menjadi manas atau inti nukleus dari teosofi dewa kebijaksanaan dan kemudian mengambil alih tubuh Rudra. Rudra berusaha menahan Michael yang berada di dalam dirinya. Namun akhirnya Justice King Michael berhasil membunuhnya dan mengambil alih tubuh Rudra tanpa diketahui sedikit pun oleh para bawahannya dan bahkan Felgreen sekalipun yang selalu ada di sampingnya. Setelah berhasil mengambil alih tubuh Rudra, Michael yang memiliki tujuannya sendiri untuk membangkitkan Veldanava yang sebelumnya meninggal terbunuh, kemudian menjalankan skema ribuan tahun yang dia lakukan, menghubungi Feldway dan bekerja sama dengannya hingga saat ini. Di volume 18 light novel Tensura, dialah antagonis utama di seri ini hingga sekarang, menggantikan Yuki yang sebelumnya menjadi antagonis utama seri ini di web novel. Sebagai sebuah skill, Justice King Michael memiliki beberapa kemampuan utama yang membuatnya berada di puncak, bahkan di antara skill-skill lainnya.
Kemampuan tersebut adalah pertama, Regalia Dominion, yaitu kemampuan untuk mengendalikan secara mutlak seluruh pengguna seri skill malaikat atau 14 Angel Skill Series. Jika telah mencapai radius atau jarak tertentu, maka skill ini akan langsung mengendalikan pemakai Angel Series secara penuh, seperti yang terjadi kepada Leon Cromwell ketika negara Eldorado diserang oleh para malaikat primordial. Skill ini hampir-hampir tidak bisa ditahan dengan skill apapun. Namun skill yang telah terukir di jiwa seperti misalnya anti-skill milik Kagurazaka Yuki berhasil mengatasi kemampuan Regalia Dominion dari Justice King Michael. Selain itu, kemampuan Regalia Dominion ini juga mampu diatasi dengan mengevolusikan skill seri malaikat milik individu yang terpengaruh oleh skill ini. Rimuru sebagai contoh berhasil mengatasi amukan Felgreen dan kemarahan Felgreen kepada dirinya berkat mengevolusikan Charity King Raguel dan menjadikannya Flame God Cthulhu. Kemampuan selanjutnya yang dimiliki oleh Justice King Michael adalah Mental Dominion. Pada dasarnya, kemampuan ini adalah kemampuan untuk mengendalikan seseorang tanpa mengindahkan tingkat kekuatan. Jika target mengalami penurunan mental atau keadaan psikis, walaupun dia lebih kuat dari pengguna Justice King Michael, maka dia secara otomatis akan bisa dikendalikan. Contoh korban dari skill ini adalah para anggota dari aliansi badut seperti misalnya Kagali atau Kazaream, Footman, Tyr, dan Leples pada saat invasi gelombang kedua ke Kekaisaran Timur. Selain itu, kemungkinan besar kelakuan Clayman terhadap Rimuru yang ternyata diketahui melanggar perintah Yuki ini terjadi disebabkan oleh skill Mental Dominion. Selanjutnya ada Castle Guard. Castle Guard ini adalah kemampuan untuk pertahanan mutlak milik Justice King Michael yang membuatnya terselubung oleh perisai mutlak yang tidak bisa ditembus serangan apapun. Sayangnya ketika menggunakan skill ini, maka pengguna tidak bisa melakukan serangan. Walaupun begitu, kelemahan skill ini bisa diatasi apabila ada orang lain di dalam perisai mutlak yang berada bersama dengan pengguna skill dan melancarkan serangan dari dalam. Kemampuan selanjutnya dari Justice King Michael adalah pemberian skill Dominion. Mengingat Justice King Michael ini adalah skill yang berpusat pada Chain of Command atau rantai komando, maka skill ini bisa memberikan sebagian atau seluruh kemampuannya dalam mendominasi seperti Regalia Dominion dan Mental Dominion kepada individu yang Michael anggap sebagai wakil atau representasi dari dirinya. Sejauh ini dari yang Wong anime amati di light novel, dia hanya memberikan kemampuannya ini kepada dua orang. Kondo Tatsuya yang merupakan bekas bawahannya di Kekaisaran Timur dan merupakan kepala divisi intelijen Kekaisaran Timur, juga Feldway, bekas bawahan dari Feldanava, kepala dari 7 Serapim dan 7 malaikat primordial yang juga raja para Phantom. Sejauh ini skill manipulasi atau kontrol pikiran yang Justice King Michael lakukan kebanyakan dilakukan oleh mereka. Leon Cromwell sebagai contoh berhasil dikendalikan oleh skill ini dikarenakan Feldway ada di dekat Leon. Sementara itu di versi web novel terdapat beberapa perbedaan yang mencolok atau kemungkinan masih belum diungkap di light novelnya. Sebagai contoh di versi web novel, Justice King Michael memiliki skill yang bernama Armageddon. Sedangkan di versi light novel, kemampuan ini hanya disebutkan, namun masih belum diinformasikan apakah skill ini merupakan bagian dari Justice King Michael atau bukan. Kemampuan ini adalah kemampuan untuk membuka gerbang langit dan memanggil sekitar 1 juta malaikat dan mengendalikan mereka. Walaupun begitu, untuk memanggil sekitar 1 juta malaikat ini membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Selain itu, di web novel, kemampuan pasif dari Castle Guard yang dimiliki oleh Justice King Michael bisa diatasi menggunakan skill Scorched Dragon Felgreen Attack Manipulation. 2. Wisdom King Raphael. Wisdom King Raphael adalah kemampuan alias skill yang Rimuru miliki setelah dia berhasil mengevolusikan dirinya menjadi True Demon Lord alias Raja Iblis Sejati. Skill ini merupakan bentuk evolusi dari unique skill Wise One atau skill yang kita kenal saat ini dengan sebutan Pertapa Agung. Setelah berevolusi, skill ini tidak hanya mampu melakukan analisis yang luar biasa, namun juga dilengkapi dengan fleksibilitas pikiran yang membuat Raphael diibaratkan seperti kecerdasan buatan dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dengan mengkombinasikan kemampuan perhitungan dari Wisdom King Raphael dengan ultimate skill lainnya seperti Gluttonious King Beelzebub dan Covenant King Uriel, Raphael hampir tidak terhentikan. Dia tidak hanya berhasil mengasistensi Rimuru di dalam pertarungan, namun juga berhasil menghentikan skema politik musuh.
melakukan pembangunan negara, mencegah after effect dari penerapan rencana Rimuru, dan melakukan langkah preventif atas implikasi dari perbuatan-perbuatan yang telah Rimuru atau musuhnya lakukan. Sebagai kepribadian, Raphael tidak hanya cerdas dan taktis. Melalui perbuatan-perbuatan Raphael di light novel, kita bisa melihat kalau Raphael ini tidak hanya skill dengan kecerdasan biasa. Dia merupakan konspirator terbaik Rimuru dan memberikan support juga dukungannya terhadap Rimuru dengan memberikan skill-skill yang sesuai dengan para bawahan Rimuru, dan kadang-kadang melakukan langkah-langkah yang dia lakukan tanpa memberitahukan Rimuru terlebih dahulu. Ketika Rimuru mulai memikirkan rencana, Raphael seringkali telah berada satu langkah di depan Rimuru dan telah mengeksekusinya terlebih dahulu sebagai langkah antisipasi dan pencegahan, dan ini membuat kombinasi dari Rimuru dan Raphael menjadi sangat efektif. Sejauh ini kemampuan dari Wisdom King Raphael adalah: pertama, Thought Acceleration. Secara singkat, Thought Acceleration adalah percepatan pikiran. Intinya merubah kecepatan berpikir dari yang awalnya 0 menjadi 1 juta dan kembali menjadi 0 dalam satuan waktu tertentu. Intinya peningkatan kecepatan berpikir akan meningkat hingga jutaan kali dalam waktu singkat saat penggunanya menggunakan kemampuan ini. Kemampuan ini adalah salah satu kemampuan yang paling hebat dari seluruh kemampuan Raphael lainnya. Dikarenakan ketika menggunakan Third Acceleration, Rimuru pada dasarnya memperlambat keadaan sekelilingnya hingga jutaan kali dan membuat suasana di sekelilingnya seperti hampir berhenti. Ketika pertarungannya dengan Clayman pada jamuan Walpurgis, Rimuru menggunakan kemampuan ini, dan kemampuan ini berhasil membuat Clayman tersiksa. Kemampuan selanjutnya dari Wisdom King Raphael adalah Analytical Appraisal. Analytical Appraisal adalah kemampuan untuk menilai sesuatu melalui penglihatan secara sekilas. Kemampuan ini adalah kemampuan yang telah Rimuru miliki sejak dia memiliki Pertapa Agung, namun dengan kemampuan analisis yang lebih baik ketika dia berhasil berevolusi menjadi Raja Iblis sejati. Kemampuan ini membuatnya mampu melihat tingkat kekuatan lawan melalui pengukuran Magicule, melihat bahan pembuatan barang, ataupun melihat nilai dari bahan mentah dan potensi dari barang tersebut. Selanjutnya ada Parallel Operation. Parallel Operation yang diterjemahkan sebagai operasi terpisah adalah kemampuan dari Raphael yang membuatnya mampu melakukan proses berpikir secara paralel tanpa perlu menggunakan otak atau kemampuan berpikir Rimuru, sehingga Rimuru bisa fokus untuk memikirkan hal lain di saat yang bersamaan. Kemampuan ini sudah ada sejak Rimuru memiliki Pertapa Agung, sehingga pada dasarnya kemampuan ini adalah kemampuan bawaan dari Pertapa Agung. Kemampuan selanjutnya dari Wisdom King Raphael adalah Chance Annulment atau Case Cancel. Chance Annulment atau Case Cancel adalah kemampuan bawaan Pertapa Agung lainnya yang kemudian dimasukkan sebagai kemampuan dari Raphael. Chance Annulment atau Case Cancel ini diartikan sebagai pembatalan perapalan. Dengan kata lain, kemampuan yang membuat pemiliknya tidak perlu melakukan perapalan atau penulisan atau penggambaran diagram mantra ketika melakukan sihir, dikarenakan Raphael telah melakukan semuanya. Kemampuan ini sangat bermanfaat karena mempersingkat waktu dalam penggunaan sihir, terutama di pertempuran di mana kecepatan menentukan kemenangan. Kemampuan selanjutnya yaitu All of Creation. All of Creation adalah kemampuan lainnya yang awalnya merupakan skill bawaan dari Pertapa Agung. Kemampuan ini adalah kemampuan untuk menyibak seluruh fenomena yang terjadi di dunia dan diketahui sebagai fenomena yang tidak pernah disembunyikan, sehingga diketahui sebagai fakta yang secara umum dinilai sebagai sesuatu yang benar. Kemampuan ini diibaratkan sebagai mesin pencari yang akan menemukan hampir semua fakta mengenai fenomena yang pemilik skill ini respon melalui rangsangan indera dan pikiran. Walaupun begitu, kemampuan ini tidak memberikan kepada pemiliknya fakta mutlak seputar apa yang dia cari, namun lebih menjadi seperti alternatif umum untuk mengetahui suatu fenomena. Selanjutnya ada Synthesis and Separation. Synthesis and Separation adalah kemampuan untuk menghasilkan suatu produk tertentu atau memisahkannya. Sekali lagi, kemampuan ini merupakan kemampuan bawaan dari Pertapa Agung. Melalui kemampuan ini, Rimuru bisa memproduksi suatu barang seperti apa yang dia lakukan ketika dia membuat potion sempurna, atau ketika dia membuat 20 pedang kaijin, atau memisahkan suatu bahan baku dari barang jadi yang telah jadi. Selanjutnya ada Skill Modification. Skill Modification adalah kemampuan untuk memodifikasi atau menambahkan suatu karakteristik pada suatu skill, meniru skill yang telah dilihat atau diamati, ataupun memisahkan karakteristik suatu kemampuan dari suatu skill. Tidak hanya itu, skill ini juga mampu membuat Rimuru bisa mencadangkan, menggandakan, atau menghapus skill.
Sebagai contoh, pada pertarungan antara Rimuru dengan Hinata, dia berhasil meniru Melt Slash miliknya dan kemudian menggunakan prinsip dari kemampuan Melt Slash untuk menghasilkan skill baru, yaitu Storm Attack, di mana Rimuru menggunakan sihir badai Veldora dan membubuhkannya pada pedang miliknya. Kemampuan terakhir dari Wisdom King Raphael adalah Future Attack Prediction. Future Attack Prediction adalah kemampuan untuk memprediksi jalur, arah serangan, dan serangan selanjutnya setelah serangan berhasil dilancarkan. Kemampuan ini adalah kemampuan yang sama dengan kemampuan Hinata Sakaguchi yang mampu membuat Rimuru hampir-hampir tidak bisa menembus pertahanan Hinata, sehingga Rimuru seolah merasakan kalau seolah dia melawan Pertapa Agung langsung ketika melawan Hinata. Setelah Pertapa Agung berevolusi menjadi Raphael, dia kemudian menambahkan elemen skill milik Hinata ini ke dalam perbendaharaan skill Rimuru, sehingga pada pertarungan kedua antara Rimuru melawan Hinata, dia tidak terlalu kesusahan melawannya. 3. Covenant King Uriel. Covenant King Uriel adalah ultimate skill selanjutnya yang Rimuru miliki setelah Raja Kebijaksanaan Raphael berhasil membebaskan Veldora dari Unlimited Imprisonments. Kemampuan ini merupakan bentuk evolusi dari Unlimited Imprisonments dan merupakan ultimate skill yang memfokuskan kemampuannya pada manipulasi hukum dan prinsip dunia. Berdasarkan kesaksian dari Felgreen yang merupakan salah satu dari naga sejati dan kakak dari Veldora, skill ini awal mulanya adalah skill milik Rudra. Namun karena kematian Rudra yang kemudian diketahui kalau tubuhnya telah diambil alih oleh Michael, Rimuru kemudian berhasil memperoleh skill tersebut. Skill ini pada dasarnya adalah unique skill Unlimited Imprisonments yang lalu Raja Kebijaksanaan Raphael modifikasi dengan menggunakan skill para bawahannya, menggunakan Food Chain, Beelzebub, dan skill-skill lain yang Rimuru miliki sebelum dia berevolusi menjadi Raja Iblis sejati. Pada dasarnya, skillnya ini adalah bentuk kristalisasi dari kepercayaan para bawahan Rimuru kepadanya, sehingga Rimuru merasakan rasa aman yang luar biasa setelah memiliki skill ini dan merupakan bentuk ikatan para bawahannya kepada dirinya. Sebagai sebuah ultimate skill, Raja Perjanjian Uriel memiliki kemampuan berikut. Pertama, Unlimited Imprisonments, yaitu kemampuan untuk mengurung target pada penjara yang terdiri atas berbagai macam penghalang kompleks yang terdiri dari beberapa bentuk dimensi spasial. Skill ini awal mulanya adalah skill milik sang pahlawan yang menyegel Veldora alias Chloe Obed. Namun setelah berhasil dianalisis oleh Raja Kebijaksanaan Raphael, kemampuan ini kemudian menjadi milik Rimuru. Kemampuan selanjutnya adalah Law Manipulation. Law Manipulation adalah salah satu kemampuan paling broken dari Raja Perjanjian Uriel. Skill ini adalah bentuk evolusi dari Magic Manipulation dan memiliki kemampuan yang jauh lebih luas dari Magic Manipulation. Pada dasarnya, Law Manipulation ini adalah kemampuan untuk memanipulasi prinsip hukum di dunia Tensura, terutama hukum sihir dan juga fisika di dunia ini. Hukum-hukum seperti hukum fisika inersia, penggunaan dimensi spasial untuk menyimpan panas, dan pembelokan sihir di udara adalah bentuk dari kemampuan ini. Dikombinasikan dengan kemampuan analisis dan sintesis dari Raphael, maka secara otomatis kemampuan ini menjadi salah satu kemampuan Rimuru yang paling kuat. Kemampuan selanjutnya dari skill ini adalah Universal Barrier atau penghalang universal, yang merupakan bentuk evolusi dari Interdimensional Barrier dan Multilayer Barrier. Sama seperti kedua skill barusan, kemampuan ini membuat Rimuru mampu membuat perisai berlapis namun dengan kompleksitas yang jauh lebih dalam, dan pada akhirnya memisahkan tubuh Rimuru di dalam barrier dengan bagian luar barrier dan memisahkan kedua tempat tersebut menjadi dimensi yang berbeda. Selanjutnya ada Special Domination. Special Domination adalah bentuk evolusi dari Special Movement atau gerakan spasial. Kemampuan ini membuat Rimuru mampu berpindah ke tempat manapun di dunia selama dia mengetahui titik koordinat tepatnya. Apabila dilakukan tanpa asistensi, kemungkinan besar kemampuan ini akan dihindari. Bahkan Milim pun tidak mau menggunakannya karena rumit dan merepotkan. Namun karena Rimuru memiliki Raphael yang mensupport skillnya, maka akan jauh lebih mudah bagi Rimuru untuk melakukannya sesukanya. 4. Hope King Sariel. Hope King Sariel adalah ultimate skill selanjutnya. Skill ini adalah skill yang merupakan bentuk evolusi dari unique skill Indomitable milik Granville Rosso. Walaupun Granville Rosso telah menjadi chosen hero alias pahlawan terpilih selama ratusan tahun, dia baru bisa mengevolusikan skillnya ini setelah dia menghadapi Luminous Valentine dalam pertarungan hidup mati. Sejauh ini di light novel, di antara skill seri kebajikan lainnya, skill milik Granville Rosso inilah yang memiliki informasi paling sedikit kedua setelah Purity King Metatron milik Leon.
Namun dikatakan kalau skill ini memiliki kemampuan yang sama seperti skillnya Luminos, Lastful King Asmodeus, yaitu Life and Death Manipulation. Kemampuan untuk mengatur kehidupan dan kematian. Menurut Guy Crimson, kemampuan skill ini adalah mengendalikan roda samsara, yang mana ini berarti kemampuan dari skill ini adalah kemampuan untuk mengatur jalur reinkarnasi. Skill ini kemudian Granville Rosso berikan kepada Hinata di saat sekaratnya. Namun kemudian dikarenakan perjalanan waktu yang dilakukan oleh Hinata bersama dengan Chloe, skill ini menjadi milik Chloe. Di versi web novel, ultimate skill milik Chloe ini pada dasarnya terdiri atas kemampuan-kemampuan milik Hinata, seperti misalnya Usurper dan Mathematician. 5. Charity King Raguel. Charity King Raguel adalah salah satu dari 7 seri kebajikan yang merupakan ultimate skill milik Scorched Dragon Felgreen. Skill ini memiliki spesialisasi atas salah satu prinsip kerja dunia, yaitu amplifikasi alias pelipat gandaan. Kemampuannya ini membuatnya mampu melakukan amplifikasi atas momentum serangan, temperatur api, kecepatan, dan berbagai unsur fisika lainnya. Membuatnya menjadi salah satu ultimate skill paling berguna di dalam pertempuran. Setelah Felgreen ditelan Rimuru berhasil melepaskan pengaruh cuci otak dari Justice King Michael dengan mengevolusikan Charity King Raguel menjadi Flame God Cthulhu. Setelahnya, Felgreen kemudian menghabiskan waktunya menjelajah alam semesta untuk mencari pecahan-pecahan jiwa rudra di berbagai dunia dan menyatukannya. Pada versi web novel, skill-skill yang merupakan bentuk kemampuan dari Charity King Raguel adalah sebagai berikut. Pertama adalah Burning Breath, yaitu kemampuan untuk melancarkan sinar laser dengan panas terkonsentrasi yang menyerang target dengan kecepatan tinggi dan temperatur tinggi. Dengan kemampuan Raguel untuk melakukan akselerasi momentum dan panas sehingga memiliki efek penghancuran yang lebih kuat. Selanjutnya adalah Flame Cage, yaitu beberapa semburan dari Burning Breath yang dilepaskan secara bersamaan dan kemudian membentuk kolom dan tiang api yang kemudian digunakan untuk mengurung target. Selanjutnya ada Burning Embrace, yaitu kemampuan untuk memanfaatkan Burning Breath dan menembakkannya ke arah air. Hal ini membuat terjadinya ledakan uap. Uap tersebut kemudian akan menyelubungi target, lalu dengan kemampuan akselerasi dari Felgreen menghasilkan rintik-rintik hujan cairan api merah yang kemudian menerjang target. Selanjutnya adalah Cardinal Cage, yaitu kurung yang dibuat dari tetesan merah yang dihasilkan dari Burning Embrace. Jika terkena target, maka Cardinal Cage akan membuat energi panas dari target meningkat dan sebagai gantinya akan meningkatkan energi kinetik dari sang target. Dalam kisaran tertentu, kemampuan ini akan meningkatkan kemampuan fisik target. Namun apabila berlebihan, akan membuat konsumsi energi di dalam tubuh target langsung terkuras habis. Dan dalam akselerasi tertinggi, kemampuan ini akan membuat tubuh target menghilang tanpa bekas. Dengan kata lain, kemampuan ini adalah kemampuan untuk memanipulasi komposisi energi dari tubuh target secara bebas. Selanjutnya adalah Cardinal Acceleration, yaitu kemampuan untuk melakukan serangan teramplifikasi di mana hindaran dan blocking sudah tidak berguna dikarenakan terjadinya amplifikasi kecepatan yang melampaui semua fenomena kecepatan di dunia. Dan terakhir adalah Space Time Continuous Strike, yaitu serangan yang mampu melampaui dimensi ruang dan waktu di mana serangan terhadap klon atau keberadaan paralel akan kembali ke tubuh asli. Hal ini membuat klon tidak bisa dijadikan umpan untuk melarikan diri dari pertarungan. 6. Patience King Gabriel. Patience King Gabriel adalah ultimate skill yang merupakan salah satu dari 7 skill seri kebajikan dan 14 seri malaikat yang dimiliki oleh Felzad Sang Naga Es dan merupakan kebalikan dari Charity King Raguel. Sementara Charity King Raguel adalah skill yang berfokus pada aspek manipulasi prinsip hukum dunia, yaitu pelipat gandaan dan akselerasi juga serangan. Patience King Gabriel berfokus pada pengurangan atau penyusutan, perlambatan, pembekuan, dan pertahanan. Skill ini kemudian berevolusi menjadi ultimate skill Ice God Cthulhu. Kemampuan dari Patience King Gabriel adalah antara lain Deceleration, yaitu kemampuan untuk melakukan perlambatan momentum dan perlambatan gerak molekul atau dalam fisika dikenal sebagai deselerasi dan merupakan dasar dari semua kemampuan Patience King Gabriel lainnya. Selanjutnya ada Air Wall atau Atmospheric Prison Wall, yaitu kemampuan untuk membekukan molekul di udara dan kemudian menggunakannya sebagai tembok pertahanan. Suspended Wall, kemampuan untuk secara mutlak menghentikan waktu ketika menggunakan skill ini. Hanya makhluk dengan kemampuan pengendalian spasial kuat yang bisa bergerak bebas.
Kemungkinan Chloe atau Chronoa dan G Crimson bisa bergerak bebas di dimensi ini. Sedangkan Rimuru sebelum evolusinya menjadi naga sejati kemungkinan besar masih belum bisa bergerak di alam ini. Suspended World ini bisa dipertahankan selama beberapa menit oleh Vel'Zad. Dan terakhir, kemampuan dari Patience King Gabriel adalah Concept Fixation, yaitu kemampuan untuk memperkuat struktur molekul dari suatu benda tertentu dan mengintervensi gerak atom dan molekulnya. Vel'Zad menggunakan kemampuan ini untuk memperkuat istana milik G Crimson yang berada di benua utara. 7. Purity King Metatron. Purity King Metatron adalah skill seri kebajikan terakhir yang akan dibahas di video ini. Skill ini adalah skill milik Leon Cromwell dan kemampuannya ini membuatnya menjadi target utama di antara 8 Raja Iblis Oktagram. Kemampuan utama dari skill ini adalah Purity atau pemurnian energi. Hal ini membuat Leon mampu melawan makhluk-makhluk sihir yang memiliki basis hidup menggunakan Magicule seperti misalnya monster, iblis, majin, demonoid, dan makhluk-makhluk lainnya dengan efektif. Walaupun begitu, di light novel kemampuan dari skill ini masih menjadi misteri. Karena pada dasarnya skill ini hanya baru disebutkan saja sehingga Wong Anime terpaksa harus mengambil web novel sebagai referensi. Di web novel, Purity King Metatron memiliki 2 kemampuan utama sebagai berikut. Pertama, Holy Breakdown atau dikenal juga sebagai 36 Style Annihilation Light of Holy Spirit Purification. Pada dasarnya serangan ini adalah serangan terkuat dengan area penghancuran paling luas yang Leon Cromwell miliki. Serangan ini adalah serangan sinar laser tersebar yang akan menghancurkan apapun yang terkena serangannya. Dan kemampuan kedua adalah Triangle Pyramid atau dikenal juga sebagai Sacred Tetrahedron Demon Sealing Barrier, yaitu pilar persegi 4 yang kemudian mengurung siapapun yang ada di dalamnya. Pada dasarnya teknik ini adalah teknik penyegel atau pengurung yang sangat mirip dengan Unlimited Imprisonment. Setelah barir penghalangnya diaktifkan, kekuatan sihir dari target yang terkurung akan disedot hingga akhirnya target akan menciut dan menghilang setelah energinya terhisap habis. Baiklah semuanya, itulah 7 seri kebajikan yang telah tercatat hingga sejauh ini. Wong Anime niatnya mau secara murni hanya mengutip light novel saja, namun banyak di antara skill-skill tersebut masih belum dijelaskan secara gamblang. Karenanya Wong Anime terpaksa juga mengambil sumber web novel. Jadi kalau misalkan versi light novelnya telah keluar, silahkan untuk melakukan perbandingan dengan video ini. Dan kemungkinan besar Wong Anime juga akan mengupdate video terbaru dengan versi light novel yang lebih baik. Dan segini saja video dari Wong Anime untuk kali ini. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.